Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Teologi yang beranggotakan Muhammad Ilham Al-Fariski, NIM 932117620, Berlian Nur Fauziah, NIM 932116120, dan Inggita Habibah Masruroh, NIM 932114920, ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Aliran Asy'ariyah. Pengertian aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah mazhab teologi yang disandarkan kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari pada tahun 323 Hijriah atau 935 Masehi. Asy'ariyah mengambil dasar keyakinannya dari Kulabiyah, yaitu pemikiran dari Abu Muhammad bin Kulab dalam meyakini sifat-sifat Allah. Makna dan hakikat aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah adalah paham akidah yang mana dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Asy'ariyah mengambil dasar keyakinan dari Kulabiyah, yaitu pemikiran dari Abu Muhammad bin Kulah dalam meyakini sifat-sifat Allah. Kemudian, mengedepankan akal di atas tekstual ayat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Secara umum, konsep akidahnya lebih merupakan sebuah antitesa dari akidah Mu'tazilah, yaitu pertama, tentang sifat Tuhan. Baginya Tuhan punya sifat, karena mustahil Tuhan bisa mengetahui tanpa pengetahuan, dan pengetahuan itu adalah sifat Tuhan. Kedua, Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala pada hari akhirat. Ketiga, Al-Quran bersifat qadim, bukan diciptakan. Selanjutnya, yaitu sejarah munculnya aliran Asy'ariyah. Sejarah munculnya Asy'ariyah menurut Muhammad Hasbi bahwa Al-Asy'ari lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 875 Masehi. Setelah berusia lebih dari 40 tahun, ia hijrah ke kota Baghdad dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Ketika Asy'ari masih kecil, beliau wafat. Sebelum wafat, ia sempat berwasiat kepada seorang sahabatnya yang bernama Zakaria bin Yahya As-Saji agar mendidik Asy'ari. Berkat ayah tirinya, ia menjadi tokoh Mu'tazilah. Aliran Al-Sunnah wal Jamaah muncul atas keberanian dan usaha Abu Al-Hasan al-Asy'ari sekitar tahun 300 Hijriah. Dan selama 40 tahun ia menjadi pengikut Mu'tazilah. Sekitar tahun 300 Hijriah, Al-Asy'ari keluar dari golongan Mu'tazilah dan membentuk aliran teologi yang kemudian dikenal dengan namanya sendiri. Sebelum Asy'ari lahir, tercantum kata-kata wa nasu anfusahum illa al-sunnah. Mereka mempertalikan diri dengan sunnah. Dan kata-kata al-haq wa al-din wa al-jamaah, ahli kebenaran, agama, dan jamaah. Ayah Asy'ari merupakan seorang ahlu sunnah dan ahli hadis. Sebab keluarnya Asy'ari dari paham Mu'tazilah yaitu bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali, yaitu malam ke-10, ke-20, ke-30 pada bulan Ramadan. Dalam mimpi ketiga kalinya, Rasulullah memperingatkan agar segera meninggalkan faham Mu'tazilah dan segera membela faham yang telah diriwayatkan oleh beliau. Untuk yang selanjutnya adalah perbedaan dan persamaan Asy'ariyah. Perbedaan yaitu perbedaan dimensi pandangan. Mu'tazilah dalam memandang keesaan Tuhan memberikan pengertian tentang keesaan yang menyeluruh, baik itu sifat zat dan lain sebagainya. Sedangkan Asy'ariyah memandang keesaan Tuhan lebih kepada sebuah zat yang tidak dapat terlepas dari sifat-sifat yang melekat kepadanya. Untuk persamaan yaitu suatu hal yang bukan menjadi perbedaan adalah Tuhan adalah satu. Ia adalah pencipta dan penguasa seluruh alam, dan ia adalah ada yang pertama, baik Mu'tazilah maupun Asy'ariyah.
ataupun kelompok-kelompok lain tidak menafikan hal ini. Pencipta seluruh alam ini tiada lain adalah Tuhan, Allah ya. Biarpun seluruh manusia tidak mengakuinya, ia tetap sebagai Tuhan yang telah menciptakan bumi beserta isinya, langit beserta misteri-misteri yang tersembunyi di dalamnya. Inilah hal yang perlu dipegang oleh seluruh kaum, sebab siapapun yang bagaimana cara kaum-kaum itu menyembah, yang disembah tetaplah satu, yaitu Allah Rabbal Alamin.